Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah melakukan perjalanan ke Tawamangu dalam keadaan sehat walafiat bersama teman-teman. Ini salah satu tanda tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana kita merenungkan tentang ciptaan Allah yang telah diberikan kepada manusia agar senantiasa kita selalu merenungkan segala apa yang Allah fasilitaskan kepada kita. Termasuk malam hari ini kita melaksanakan dan melakukan perjalanan ya, dari Karanganyar sampai Tawamangu. Ini merupakan salah satu tafakur kita. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah ya, dengan hamparan alam yang sangat luar biasa ini, maka kita sebagai manusia harus menjaganya dengan baik, harus melihat bahwa betapa indahnya Allah telah menciptakan ini. Maka kita sebagai hambanya yang diberi fasilitas itu, tentunya kita harus menjaganya dengan baik. Yang kedua, kita harus tazakkur ketika tafakur renungan kita secara mendalam tentang alam yang Allah hamparkan untuk kita nikmati. Tentunya tazakur ini adalah penting dalam kehidupan kita. Bagaimana mengingat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah itu dapat kita manfaatkan dengan baik, sehingga dengan itu kita selalu mawas diri kemanapun kita berada, dimanapun kita, bahwa semuanya itu adalah nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang mukmin atau hamba Allah adalah mengingat ya, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dan yang ketiga adalah tasyakur. Setelah kita merenung dengan mendalam tentang seluruh apa yang diberikan oleh Allah ya, kemudian kita mengingat Allah dengan hati kita yang lapang, sehingga dengan kedua makna itu kemudian menghasilkan yaitu tasyakur. Karena tasyakur ini merupakan salah satu implementasi dari kedua tafakur tazakur. Karena dengan syukur itulah manusia semakin mengenal dirinya bahwa dia adalah seorang hamba. Ketika seseorang itu lupa ya, atau tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka tentunya dia akan menjadi orang yang kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ya. Dan apabila dia kufur, maka Allah akan mengazabnya dengan siksaan. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita melihat dalam surat Al-Imran, Allah mengingatkan kita juga mulai tafakur, tazakur, tasyakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini sebagai penutup bahwa siapapun kita, kemanapun kita, orang kayakah kita, pejabatkah kita, petanikah kita, ketika kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas ini, tentunya kita harus mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Allah. Dengan ayat ini mengingatkan alladzina yadhkurunallah,
mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, seraya mengingat tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian berkata, tidaklah sia-sia engkau ciptakan ini. Maka inilah orang-orang yang disebutkan 3 tadi adalah tafakur, tadzakur, tasyakur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang tadi saya sebutkan, yaitu tasyakur, tazakur, tafakur, tadzakur. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.